Oke, Bismillah. Kalau kriterianya sih nggak ada ya, karena memang menjadi orang tua asuh di sini kan memang saya tidak memilih anaknya yang mana. Tapi saya insya Allah bisa mencukupi kebutuhan 20 orang anak di setiap bulannya. Apakah itu dari tempat tinggalnya, apakah dari kebutuhan belajar mengajarnya, seperti itu sih gitu. Jadi memang kalau di sini ada buat orang tua asuh tuh ada jatahnya per bulan tuh sekian kebutuhannya mereka gitu. Jadi makanya karena saya sanggupnya ambil ikut 20 anak, jadi saya baru belajar untuk menjadi orang tua dengan 20 orang anak gitu. Dan makanya hari ini saya juga mau datang karena pengen melihat gitu. Jadi ya namanya orang tua pasti bangga dong nantinya di saat anaknya wisuda, pastinya kan juga bangga gitu melihat mereka nanti akan menjadi orang gitu. Walaupun mungkin random anak-anak yang kita bantu gitu, mereka juga nggak tahu siapa yang saya bantu ya saatnya, tapi buat saya itu nggak penting gitu karena Allah lebih tahu semuanya sih gitu. Jadi semenjak saya nanti datang ke sini, saya jadi harus cepat pulang ke rumah tahfiz saya, dan saya juga harus memberikan informasi bahwa kalau mau masuk, jadi memang harus ada persyaratan yang khusus gitu. Jadi jenjangnya itu juga jadi jelas gitu, karena kalau di tempat rumah tahfiz saya sekarang kan mereka ini dari SD sampai SMA. Nah jadi setelah SMA itu mereka mau ngapain gitu. Sebenarnya saya ada rekanan universitas juga Ustaz gitu, ada rekanan di salah satu universitas juga. Jadi nanti tinggal kita yang mengarahkan ya kan, mereka mau menjadi santri apakah ingin menjadi profesional. Karena buat aku juga nggak apa-apa kita diberikan pilihan gitu. Yang penting kehidupan selanjutnya harus lebih sukses dari kehidupannya sekarang, supaya dia bisa, mereka lulusan dari santri aku nantinya mereka bisa menjadi seseorang yang bisa melanjuti perjuangan saya di rumah tahfiz yang saya bina. Kurang lebihnya seperti itu. Keberkahan punya santri seperti apa bisa dibagikan? Keberkahan punya santri. Ya Allah, kalau bisa keberkahan kan nggak bisa ngerasain ya kita keberkahannya seperti apa. Tapi ya kebetulan saya bersama dengan Cinta Quran Foundation, Cinta Quran Center, kita memang selalu bersinergi. Dan kebetulan saya juga punya rumah tahfiz, saya punya anak didik juga. Saya pengen anak didik saya ini masa depannya terjamin. Masa depan ini dalam arti kata adalah walaupun mereka belajar agama, tapi mereka bisa menjadi seseorang yang berguna dan bisa berbakti kembali ke tempat tahfiz di mana mereka belajar. Jadi alhamdulillah saya punya 20 anak asuh. Jadi gini-gini jadi orang tua punya 20 anak. Jadi saya total sekarang punya 170 anak. Oh, Masya Allah. Jadi ya senang. Makanya hari ini saya ikut hadir, ikut melihat seperti apa proses wisuda kelulusan mereka gitu. Jadi teman-teman juga kalau ada waktu silakan mampir ke Cinta Quran Center yang ada di Bintaro. Itu besar banget dan itu berasal dari tanah wakaf dari seseorang yang memang mewakafkan tanahnya. Masya Allah besar banget gitu. Jadi ya melihat momen-momen indah seperti ini tuh buat saya jadi kayak semakin semangat kerja, semakin semangat cari uang, yang mana ya apa yang kita punya juga kita kembalikan lagi ke Allah gitu. Jadi ya insya Allah hari ini senang lah bisa hadir di sini. Bisa dibilang kepuasan batin juga nggak sih? Kalau buat saya ya benar ya, ini kepuasan batin kita menjadi lebih terpenuhi, kehidupan juga jadi lebih tenang. Kita juga tahu kita kerja itu buat apa, kita capek itu buat apa gitu ya kan. Kerja itu kan ibadah ya, pengennya hasil dari ibadah kita juga kita kembalikan lagi ke ibadah. Kok datang melihat tempat kami, jatuh hati, malah langsung mendukung perjuangan kami. Boleh Mas Ivan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas undangannya pagi hari ini. Jadi kalau misalnya dilihat balik lagi pertemuan saya dengan Ustadz Fatih, insya Allah semuanya di dalam kebaikan. Dan hubungan kita adalah hubungan yang bisa saling nyambung.
Jadi kenapa saya pada akhirnya sempat mampir ke Bintaro, ke istilahnya apa sih? Kampusnya para dai, karena kebetulan saya juga punya rumah tahfiz. Saya punya rumah tahfiz, alhamdulillah sekarang ada 150 santri yang mondok di situ, dan adanya kampus Cinta Quran ini bisa dijadikan jenjang selanjutnya untuk santri-santri saya. Ya kan, jadi saya juga mempersilahkan mereka untuk belajar agama di tempat kami di Zuratul Quran, tapi kami juga memberikan target. Ya, jadi di tempat saya juga bukan hanya sekedar tidur enak, makan enak, kita menampung belas kasihan, enggak begitu konsepnya. Tapi kedepannya adalah siapa yang akan mondok di tempat saya, apakah dia yatim piatu, apakah yatim, apakah piatu, atau memang ingin belajar, persyaratannya mereka harus ada. Jadi bukan rumah tempat belas kasihan saja, bukan hanya tempat penampungan, karena saya juga sepakat dengan Ustadz Fatih, kita ingin mencetak generasi-generasi selanjutnya, sehingga di tempat tahfiz saya, di Cinta Quran, kita ada regenerasi, setuju ya? Kita harus ada regenerasi, karena Ustadz Fatih, saya, kita pasti juga ada masanya harus beristirahat gitu. Jadi buat saya, kalau kita berbicara dakwah, yang pastinya juga harus ada regenerasinya. Jadi makanya hari ini saya menyempatkan hadir untuk ada di acara wisuda, karena ini pertama kali saya dalam sejarah datang di acara wisuda. Saya belum pernah gitu kan. Jadi alhamdulillah saya juga nggak kuliah ya, tapi alhamdulillah saya bangga karena anak didik saya, berarti anak didik saya masih sekolah nih ya, belum wisuda ya Ustadz ya, masih sekolah ya. Jadi mungkin tahun depan anak didik saya lulus ya. Jadi walaupun saya belum beranak dan punya anak, tapi saya punya, alhamdulillah punya anak-anak. Jadi saya belajar, ya punya murid, jadi saya belajar untuk punya anak. Saya nggak mau punya anak 1-2, tapi alhamdulillah saya punya 20 anak ya. Jadi Masya Allah ya udah kayak ikan ya, sekali beranak ada 20 gitu. Jadi ya hari ini, saat ini mungkin kemampuan saya berada di angka 20. Tapi kita nggak pernah tahu Allah kasih rezeki apa untuk saya, dan sehingga semakin banyak masyarakat Indonesia yang peduli terhadap santri, insya Allah juga semakin banyak generasi-generasi santri yang berbakat, supaya kelangsungan proses belajar mengajar juga bisa berjalan dengan lancar, dan kondisi santri yang ada di Cinta Quran juga tidak semuanya dalam kondisi yang cukup ya. Jadi memang butuh dukungan dan support dari Bapak Ibu semuanya gitu. Jadi insya Allah karena hari ini banyak teman media, jadi semoga berita ini bisa tersampaikan kepada teman-teman di luar sana. Karena kalau saya berbicara dakwah, insya Allah saya berdakwah ala saya. Saya mencari bahasa yang ringan, saya mencari kata-kata yang relate, ajakan-ajakan yang sederhana, yang insya Allah juga ada pengikutnya. Karena alhamdulillah saya sekarang ini juga sedang menjalankan yang namanya sedekah subuh. Jadi alhamdulillah dari sedekah subuh yang saya lakukan setiap hari dan saya post di Instagram dan di WhatsApp saya, sekarang saya punya admin sedekah subuh, Ustaz. Jadi buat teman-teman yang mau ikutan sedekah subuh, langsung chat admin saya. Jadi dia tinggal bilang mau berapa hari, mau seminggu full atau mau 2 hari, mau 3 hari, mau berapa porsi, kita nggak pernah maksa. Mau 1 porsi, mau 5 porsi, mau 100 porsi, terserah. Jadi ya insya Allah saya sengaja buatkan admin supaya ya insya Allah saya nggak hanya merasakan sendirian keberkahan dari sedekah subuh itu. Jadi semakin banyak teman-teman, sahabat-sahabat, klien, teman WhatsApp, teman Instagram, semuanya juga bisa melakukan sedekah subuh. Karena alhamdulillah semenjak saya sedekah subuh sampai hari ini rezeki saya dicukupkan sama Allah. Itu jadi saya nggak pernah ada yang saya takuti, nggak ada keraguan. Justru malah yang saya dapatkan adalah ketenangan gitu. Jadi ya insya Allah kalau misalnya
masyarakat di Indonesia peduli, mungkin masyarakat yang mampu peduli dengan yang namanya sedekah subuh. Aku rasa nggak ada yang keracunan makanan, semuanya sehat, ya kan? Karena makanan yang saya persiapkan di sedekah subuh itu porsinya harganya 20.000, 20.000 dan masya Allah, Allah menitipkan tetangga yang punya catering. Jadi catering itu niat banget Ustadz. Dalam 1 bulan itu menunya insya Allah nggak ada yang muter, nggak ada yang sama. Jadi menunya setiap hari itu beda gitu. Jadi ternyata bisa kok 20.000 makanan enak, sehat dan insya Allah berkah buat semuanya yang makan. Gitu. Selamat untuk para santri yang hari ini di apa istilahnya di wisuda. Insya Allah benar-benar menjadi generasi penerus berdakwah yang hebat dan dicintai masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.